mengikuti perjalanan teman-teman selama berada di Jatisura. Nah, setelah itu kami melakukan refleksi terhadap teman-teman SD kami yang berada di Amphitheater Studio JAV. Nah, dari situ kami menghimpun berbagai kesan dan pesan yang didapatkan dari teman-teman SD Jatisura selama mengikuti kegiatan. Gimana mungkin hari ini? Seneng nggak? Seneng dan capek pus. Yakin seneng banget. Senang dan bau ya. Bisa nggak daripada belajar di kelas? Lebih seru di kelas, lebih seru. Kalau di kelas mereka bosan ya. Belajar pembuatan terakota. Pembuatan terakota. Itu kamu tadi main belajar genteng tuh kamu belajar apa? Apa yang bisa kamu pelajari? Bersamaan. Udah terakota kamu seneng nggak tadi main di sana? Seneng. Tadi siapa nama mamangnya? Dede, aku tahu. Dadang. Mang Dadang sama Mang Ila. Nah, jadi kelompok yang tadi menang boleh Kelompok pendek. duluan. Setelah kita sudah mengetahui bagaimana kesan dan pesan yang didapatkan dari teman-teman SD Jatisura, nah kami bisa menyimpulkan bahwa teman-teman SD itu merasa senang sekali dengan kegiatan tersebut. Karena kegiatan tersebut dinilai mereka lebih eksploratif dan juga tidak membosankan. Nah, di sini kami akan melakukan refleksi atas kegiatan yang telah kami lakukan selama berada di lapangan, yaitu berada di Desa Jatisura. Nah, untuk refleksi ini, yang pertama akan disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Jadi, mari kita simak refleksi mereka. Saya bisa mengetahui bagaimana anak-anak ini berpikir tentang desanya, dan guru juga berpikir tentang desanya. Dan ilmu itu yang tidak bisa didapatkan di mata kuliah formal ya, seperti di kuliah arsitektur. Tapi dengan adanya hal seperti itu, kita menjadi tahu metode apa yang paling tepat untuk mengenalkan potensi desa ke anak-anak Jatisura melalui guru yang lebih sering mereka temui, yaitu guru sekolah mereka. Kami menemukan banyak sekali potensi tak terduga yang tersembunyi di setiap pelosok Indonesia. Artefak sehari-hari yang dianggap sepele seperti genteng dapat memiliki nilai lebih dan sejarah yang panjang dan perlu diapresiasi agar tidak terlupakan dan tenggelam di era disrupsi digital. Di kegiatan ini kami berkesempatan tinggal bersama warga sekitar JAV walaupun dalam waktu yang sangat singkat, memaparkan kami dengan apa yang biasanya kurang didokumentasi dengan baik. Nilai-nilai yang dianut dan diungkapkan warga secara tersirat dan kreativitas dan kearifan lokal. Dari kegiatan tadi, refleksi yang saya dapatkan ada banyak, tapi yang menjadi poin utama adalah bagaimana mahasiswa dapat berkolaborasi dengan masyarakat. Dalam hal ini adalah masyarakat desa. Dan komunikasi menjadi kunci pelajaran yang sangat kami dapatkan, karena kami harus berkomunikasi dengan banyak sekali stakeholder seperti warga desa, kemudian juga ada guru SD, kemudian ada SD itu sendiri, kemudian ada banyak stakeholder lain, tokoh masyarakat, yang kemudian cara berkomunikasinya berbeda-beda. Nah, pada riset kali ini pembelajaran yang menurut saya menarik yaitu pembelajaran dalam menanamkan pendidikan kepada anak-anak dan masyarakat untuk mencintai produk terakota dari Desa Jatisura. Karena dengan pendidikan tersebut harapannya mereka bisa lebih mengetahui dan menggali potensi yang dimiliki oleh Desa Jatisura dan bisa memberikan inovasi terhadap produk dari terakota tersebut yang bisa untuk bersaing dengan produk terakota dari daerah yang lain. Menurut saya, kegiatan ini amat sangat bermanfaat bagi kami mahasiswa khususnya, yaitu kami bisa belajar langsung dari pelaku komunitas yang berada di lapangan. Sekaligus kami juga bisa langsung menyaksikan studi kasus yang langsung berada di tempatnya sekaligus. Nah, selain itu juga kegiatan tersebut otomatis tidak kami dapatkan apabila kami hanya belajar di kelas. Dengan pembelajaran yang bisa langsung menuju ke lokasi tersebut, menurut kami, khususnya saya mahasiswa, merasa sangat lebih berbekas dan juga lebih bisa mudah dipahami dan juga mudah untuk diingat. Kegiatan ini merupakan sebuah titik awal upaya untuk dapat mempersiapkan akademisi, khususnya mahasiswa, untuk dapat terjun langsung dan berkontribusi ke masyarakat di level grassroots dan memberikan solusi-solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan potensi suatu masyarakat. Tidak hanya itu, kegiatan serupa juga dapat mengasah kemampuan empati mahasiswa yang mungkin tidak didapatkan di perkuliahan di dalam kampus, serta menjadikan intelektualitas mahasiswa sebagai modal katalisator untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
saya melihat ada hal-hal penting yang bisa diambil dari kegiatan ini, diantaranya bagaimana memanfaatkan mengoptimalisasi pemanfaatan ruang publik, penguatan budaya lokal, pembelajaran bagi mahasiswa, serta pelibatan atau partisipasi stakeholder, di mana mahasiswa berinteraksi dengan guru, murid sekolah, pengrajin, tokoh masyarakat. Dan tentu saja kegiatan ini kami berharap bisa direplikasi ya, dan diimplementasikan di desa-desa lain yang ada di Indonesia. Model ini dikembangkan berdasarkan kajian akademis, multidisiplin, dan hal praktis dari berbagai narasumber. Refleksi itu menjadi penting ketika kita, termasuk para mahasiswa ya, melakukan learning by doing. Dengan refleksi, maka aneka pengalaman yang didapatkan dalam proses belajar lewat praktek ya, terutama apalagi ketika berinteraksi dengan masyarakat, itu akan lebih mengendap ya, dan sehingga proses belajarnya bisa terlacak dengan lebih baik. Dalam dunia pendidikan, konsep refleksi ini, pentingnya refleksi ini muncul pada konsep reflective thinking yang digagas oleh pemikir pendidikan dunia, namanya John Dewey ya. Dewey kemudian mengembangkan konsep progressive learning, di mana proses pembelajaran oleh siswa tidak melulu lewat pembelajaran di kelas, ya, oleh guru, ya, tapi siswa langsung praktek ya, didampingi oleh para guru atau dalam perguruan tinggi oleh para dosen dalam menghadapi aneka-aneka permasalahan yang diuji cobakan oleh mahasiswa. Nah, progressive learning ini merupakan salah satu dasar dari konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana pendidikan tinggi memberikan peluang yang besar buat mahasiswa dan tentu atas pendampingan para dosen untuk belajar di luar kampus, berinteraksi langsung dengan masyarakat. Nah, melihat refleksi dari para mahasiswa tadi ya, sudah ada Gifar, Sofwan, Hilwa, Usman, Munir, dan juga Bintan. Kita mengamati bagaimana konsep-konsep teoritis yang diturunkan dari riset dosen, riset dari Bu Merina, Pak Nur Rahman, dan juga saya, bisa menjadi pengetahuan yang ada di benak mereka, para mahasiswa, yang diendapkan dan kemudian bisa mereka uji cobakan ketika mereka berinteraksi dengan para stakeholder, para guru dan tokoh masyarakat dan anak-anak SD di Desa Jatisura. Di sini, Karsa Desa menjadi satu model integrasi tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan di Indonesia, kita masih punya banyak sekali desa. Desa suatu tempat, suatu wilayah menjadi laboratorium masyarakat, tempat sivitas akademika, universitas belajar bersama-sama dengan komunitas desa, belajar dan membangun pengetahuan secara bersama-sama. Terima kasih.